Awali dengan diperlihatkannya sebuah geng di kota Hiroshima bernama Gokurakuchou yang sedang mendapatkan masalah karena gengnya itu telah diserang oleh geng lain bernama geng Case. Tapi ternyata penyebab Case menyerang Gokuraku karena pemimpin geng Gokuraku bernama Toshi yang telah menyerang terlebih dahulu. Tapi orang terkuat nomor 2 di geng Gokuraku bernama Yoji tidak mengetahui masalah itu. Ia lalu ngebacot kepada bosnya dan meminta penjelasan kenapa geng mereka diserang. Setelah dijelaskan panjang lebar, ia pun langsung memarahi Toshi karena telah nekat menyerang geng lain. Yang ternyata alasan Toshi nekat melakukan itu karena ia ingin geng Gokuraku menjadi geng terkuat di Hiroshima. Dan bisa kita ketahui Yoji memiliki 2 pengikut setia, yaitu Eiji dan Hisao. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan seorang pria culun bernama Kiriki Tsukasa yang sedang dipajak oleh segerombol berandalan. Tapi tiba-tiba datang Yoji yang membantu Tsukasa dan membuat para berandalan itu pun langsung kabur setelah mengetahui Yoji dari geng Gokuraku. Tapi Tsukasa harus merelakan barangnya yang telah diambil oleh berandalan itu. Padahal barang itu akan ia diberikan kepada seorang cewek bernama Kumi yang sedang ada di seberang jalan. Tidak lama kemudian Kumi pun berlari karena ada sekelompok gangster yang mengejarnya. Melihat hal itu Tsukasa pun mencoba untuk menyelamatkan Kumi, tetapi Yoji mencegahnya karena ia tidak mungkin melawan geng itu. Lalu Yoji membawanya ke kafe, yang dimana kita tahu kafe itu tempat kerjanya Kumi sekaligus tempat nongkrongnya Yoji and the gang. Di tengah obrolannya itu tiba-tiba Yoji mendapatkan telepon dan memberitahunya bahwa geng Gokuraku telah dibantai oleh geng Case. Mendengar hal itu ia dengan cepat pergi ke markas besar geng Gokuraku untuk melihat keadaan anggotanya. Setelah melihat anggotanya yang babak belur, ia pun memutuskan untuk pergi ke markas geng Case untuk melakukan perdamaian dengan mereka agar tidak ada lagi peperangan. Tetapi Toshi melarangnya karena itu akan mencoreng nama baik geng Gokuraku. Karena Yoji yang selalu nurut dengan perintah Toshi, Eiji dan Hisa pun mulai kecewa dengannya. Mereka berdua pun menceramahinya agar Yoji berani bertindak dan menghentikan sifat songongnya Toshi. Keesokan harinya Tsukasa tidak sengaja melihat Yoji yang sedang mengulang di sisi jalan. Tapi ternyata di hadapan mereka berdua ada Kumi yang sedang dibawa oleh anggota geng Gokuraku. Tsukasa pun dengan cepat langsung mengejarnya untuk menyelamatkan Kumi meski sudah dicegah oleh Yoji. Di markas besar Gokuraku dengan polosnya Tsukasa menyuruh mereka untuk melepaskan Kumi. Namun malah dibantai oleh anggota Gokuraku karena sudah berani masuk ke dalam markasnya. Dan Yoji yang berada di sana hanya bisa melihat dan tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi tak disangka setelah Kumi ditampar oleh Toshi, tiba-tiba Tsukasa bangkit dan berubah seperti seorang iblis. Karena dengan mudahnya Tsukasa langsung membantai anak buahnya Toshi. Bahkan Yoji dan kedua temannya terkejut melihat hal itu. Karena Tsukasa yang terlihat culun ternyata bisa baku hantam dan membantai beberapa anggota Gokuraku. Dan saat Tsukasa akan diserang dari belakang, tiba-tiba Yoji dan kedua temannya langsung membantu Tsukasa. Dan akhirnya Yoji pun mulai berani melawan pemimpinnya sendiri demi menyelamatkan gengnya dari perpecahan. Dan langsung baku hantam squad versus RW. Dan terlihat baku hantam itu Tsukasa and the gang yang lebih unggul. Hingga akhirnya Tsukasa harus melawan ketua geng Gokuraku. Namun dengan mudah ia mengalahkan Toshi. Dan setelah mengalahkan Toshi, ia terkejut karena Kumi yang menghampiri Toshi, yang ternyata Kumi adalah adiknya Toshi. Mengetahui hal itu ia pun menyesal karena telah mengalahkan Toshi dan menyangka kalau ia akan gagal mendapatkan Kumi. Dan setelah pertarungan itu selesai, Toshi pun memutuskan untuk keluar dari geng Gokuraku karena telah dikalahkan oleh Tsukasa. Dan ia juga akan melakukan gencatan senjata dengan geng Case. Lalu ia juga menunjuk Tsukasa menjadi penggantinya sebagai ketua geng Gokuraku. Karena ketua geng yang baru ditentukan oleh ketua geng sebelumnya sesuai peraturan yang ada di Hiroshima. Mendengar hal itu Yoji pun langsung mencari Tsukasa dan ia juga setuju bahwa Tsukasa akan menjadi pemimpin geng Gokuraku generasi ke-8. Tapi terlihat Tsukasa yang tidak mau menjadi seorang pemimpin karena tujuan dia hanya untuk melindungi dan mendapatkan cintanya Kumi meskipun belum mengenalnya. Keesokan harinya secara diam-diam Eiji bertemu dengan pacarnya bernama Mika. Yang ternyata Mika adalah anggota dari geng Night, geng terkuat nomor 2 di kota Hiroshima. Dan pertemuan mereka berdua dilihat oleh pemimpin ketua geng Night bernama Hiro. Melihat hal itu Hiro pun langsung mengumpulkan anak buahnya untuk menyerang geng Gokuraku. Karena Eiji dan Mika yang telah melanggar peraturan, di mana dalam peraturan anggota geng tidak boleh berpacaran dengan anggota geng lain.
Saat di kafe, Yoji mendapatkan kabar bahwa gengnya telah diserang oleh geng Naik. Lalu Yoji dan Tsukasa pun pergi ke markas besar dan menanyakan kepada anggotanya alasan geng Naik telah menyerang gengnya. Karena geng Naik tidak mungkin menyerang geng lain tanpa alasan. Dan di sini Eiji pun belum mengakui bahwa dia telah berpacaran dengan Mika yang menjadi penyebab gengnya diserang. Bersamaan dengan itu, Mika juga dibawa paksa dan diinterogasi oleh Hiro karena Mika yang telah melanggar peraturan. Tapi Mika menjawab bahwa sebenarnya dia tidak tahu bahwa Eiji adalah anggota geng Kokuraku. Lalu Eiji pun menelpon Mika untuk tidak bertemu dulu karena dia yang takut hubungannya diketahui oleh Yoji. Tapi ternyata saat ia sedang menelpon, di belakangnya sudah ada Hisao yang mendengar obrolan mereka berdua. Tapi Yoji yang baru mengetahui dari Hisao tentang Eiji dan Mika, ia pun langsung memarahi Eiji dan menyuruhnya untuk putus dengan Mika agar geng Naik tidak menyerang gengnya lagi. Hingga akhirnya Eiji malah pergi dari sana untuk mengulang di sisi jalan. Dan Tsukasa yang tidak mengetahui apa-apa langsung mengejar Eiji untuk menenangkannya. Di sana Eiji pun menceritakan semuanya bahwa ia telah berpacaran dengan Mika dan sebenarnya ia tidak mengetahui kalau Mika adalah anggota Naik. Tsukasa yang mengetahui hal itu, ia pun menyuruh Eiji untuk tetap melanjutkan hubungannya